Kepala Lembaga. Terima kasih kepada Bapak Kepala Lembaga LP3M, Bapak Profesor Adrim. Silahkan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak yang saya hormati Ibu Rini sebagai Ketua Pusat PAUPA LP3M, juga ada Pak Rahmat, ya, para ketua prodi, program studi atau sebutan lainnya, mungkin ketua jurusan atau ketua bidang yang telah hadir pada acara ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengabdi, melaksanakan amanah dengan baik, alhamdulillah, di tengah keadaan yang begini terus. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau, dan juga kepada para pengikut hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagaimana kita ketahui bahwa SBMI itu adalah bahagian penting dari proses penjaminan mutu di perguruan tinggi. Jadi karena itu sangat urgen kita ikuti bersama, sangat penting untuk kita laksanakan secara tertib, secara patuh, karena akan ada penilaian eksternal yang penilaian eksternal itu juga menilai apa yang sudah kita buat secara internal. Jadi semua bukti-bukti bahwa telah kita lakukan evaluasi secara internal akan mendapat penilaian oleh BANPT. Karena itu tidak mungkin kita sembunyikan atau tidak mungkin kita ada-adakan, karena nanti juga semuanya ada buktinya, harus diminta buktinya. Kalau diminta tindak lanjut, kalau kita tidak lakukan, nah ini kan nanti juga akan terbongkar bahwa tindak lanjutnya tidak dilakukan misalnya. Jadi adanya tindak lanjut, adanya penilaian, adanya proses, ini semuanya bahagian yang akan mendapat penilaian secara eksternal atau penilaian dari para penilai nantinya. Jadi yang kita khawatirkan malah sekarang ini secara diam-diam mereka mengevaluasi data yang ada sama kita, misalnya data PDDikti, dan pada saat yang sama kita tidak sadar bahwa data itu tidak cukup lengkap. Kita berharap masih bisa diperpanjang, ternyata begitu dievaluasi tidak bisa diperpanjang atau baru ada pernyataan bahwa ada kekurangan sana sini, dan setelah dievaluasi tidak cukup waktu lagi untuk menyiapkan dokumen, sehingga program studi itu tidak terakreditasi. Itu yang kita khawatirkan lagi sekarang ini. Memang LP3M akan terus memantau, tapi tetap saja bahwa ada masa-masa yang kita luput dari pantauan. Karena itu mohon semuanya supaya kita bisa menjaga masing-masing ini, jaga rumah masing-masing. Kalau kita tidak menjaga rumah masing-masing, siapa lagi yang jaga? Jadi ini banyak sudah kejadian. Program studinya berharap dia bisa perpanjang, tapi begitu dicek semuanya, ternyata datanya tidak mengizinkan dia untuk diperpanjang. Sementara waktunya tinggal 1 atau 2 bulan lagi, sehingga harus buat dokumen baru dan semuanya. Ini sangat bahaya. Ini yang sedang kita lihat sama ini. Dan itu kita harap AMI ini tetap menjadi bagian yang penting untuk memantau di mana celah-celah yang tidak nampak tadi, sehingga kemungkinan untuk
keteledoran itu semakin kecil. Ya, kita berharap itu saja yang kita harapkan, karena ini seperti sebuah rumah. Kalau 1, 2 atau tiangnya sudah roboh, maka rumah itu bisa roboh juga semuanya. Jadi akumulatif ya. Misalnya saja ini lagi menyusun ISK, kita berharap dapat unggul. Tapi kalau nanti ada yang merah, ada yang banyak dapat C, ada nilai tidak pernah di-upgrade lagi, yang C tetap C misalnya, atau malah ada yang tidak lagi terakreditasi karena seperti kasus tadi, maka hampir tidak mungkin, hampir sudah sangat mungkin bahwa kita tidak mungkin unggul. Itu sangat, ini lagi usaha-usaha yang keras tadi akhirnya sia-sia. Demikian saja Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mari kita sama-sama untuk menjaga lingkungan masing-masing, menjaga program studi masing-masing untuk mutu secara kolektifnya bisa terjaga. Siapapun yang akan duduk jadi pimpinan, kalau di bawah ini goyah, ya tidak berapapun hebatnya, tidak juga sehebat apa rektor, sehebat apa dekan, kalau bagian-bagian di bawahnya tidak mendukung, maka akan gagal juga. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita mulai. Semoga mendapat rahmat dari Allah SWT. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Adlim yang telah membuka acara kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk sesi di mana ada pencerahan sedikit, lalu nanti informasi Ibu kami 2000, kemudian masih juga Bapak dan Ibu kembali, dan kemudian ada time-nya di Ibu di dalam mengisi seluruh proses ini, mengikuti waktu-waktu yang telah ditetapkan. Demikian Bapak dan Ibu, sekali lagi kami ucapkan kepada Prof. Adlim terima kasih, dan kita akan memulai sesi berikutnya. Sebelum sesi dimulai berikutnya, izinkan saya akan men-sharekan PPT saya yang berkaitan dengan yang tentang AMI dan juga tentang hasil AMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada hormatan saya ke Wakil Dekan 1, kepada Ketua Prodi, kepada TPMA, program khusus terintegrasi, mengucapkan penghargaan yang dan Ibu yang berhadir pada hari ini. Alhamdulillah jumlah kita sekitar 160 dan sesuai dengan target kita. Nah, sosialisasi AMI ini menjadi penting karena nanti ada beberapa hal yang nanti Bapak Ibu bisa ketahui dan juga menjadi bagian dari program kita sebelum kita melakukan AMI siklus 13, harus melakukan sosialisasi supaya nanti prosesnya berjalan dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang sedikit saja mengenai bagaimana audit mutu internal AMI itu menjadi wajib. Seluruh program sudah di Syahwala, TPS-nya sendiri. Nah, itu berkaitan antara program studi. Itu dan yang kedua, bagi
kriteria dulu hanya penjaminan mutunya di 2.4, satu tok. Tetapi pada kriteria akreditasi mulai dari kriteria 1 sampai 9 itu ada penjaminan mutunya. Jadi kalau kita tidak punya penjaminan mutu, kolom-kolom yang harus berisi penjaminan mutu tidak dapat kita isi. Kita bisa saja mengisi dengan cara mengarangnya. Tetapi sepanjang pengetahuan yang kita sudah melakukan pendampingan, akreditasi dengan menggunakan kriteria 9, itu hampir rata-rata meminta buktinya yang langsung dikirimkan kepada asesor. Nah, salah satu poin mengapa akreditasi menjadi penting karena memang maka ada fungsinya untuk pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan standar kan untuk studi. Kita ada dua, standar SNDikti dan standar perguruan tinggi. Sepanjang hasil audit, kadang-kadang kita tidak tahu menggunakan standar yang mana. Oleh karena itulah, nanti di dalam audit kita dilakukan visitasi untuk melihat kesesuaian standar program studi yang dijalankan ataupun UPPS, apakah standar itu yang telah ditetapkan itu dijalankan dengan baik atau sudah melampaui. Kemudian landasan hukumnya adalah Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jadi penjaminan mutu tertinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui siklus di ayat 2-nya adalah PPEPP. Jadi ini bukan karena USK, tetapi karena tuntutan dari undang-undang dan juga tuntutan dari landasan-landasan yang kita katakan tadi. Nah ini di manakah letak posisi AMI? Karena dia adalah siklus yang harus kita jalankan adalah PPEPP, maka E-nya adalah evaluasi AMI. Pasal ayat 1 Permendikti nomor 62 tahun 2016 bahwa tentang SBM Dikti harus dijalankan melalui audit mutu internal. Oleh karena itulah kita menjalankannya setelah kita membuat standar dokumen-dokumen mutu yang ini sudah Bapak dan Ibu punya, kadang-kadang lupa di sininya, maka di sini adalah bagian-bagian penting kita dalam melaksanakan proses audit mutu internal. Oleh karena itulah menjadi wajib dia bagi seluruh program studi, termasuk UPPS-nya. Dari sini juga kita akan melihat bahwa kebetulan ini adalah HPT, bahwa ini adalah bagian penting bahwa menerapkan SPMI berbasis risiko. Jadi kita menggunakan ini semua, makanya auditnya itu bersifat berbasis risiko. Ini tujuannya memastikan SPMI, mengimplementasikan SPMI, mengevaluasi dan mengidentifikasi. Bagaimana dengan AMI USK? Kita memotretnya di Tridharma ini sama penunjang. Jadi ini kita potret semuanya ke dalam bentuk di dokumen UPPS dan dokumen Prodi yang sudah ada di AMI online. Berbasis standar SNDikti, standar PT, IKUPT, APS 4.0. Dan ada juga dimasukkan dengan APT 3.0. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengisi DE-nya, mengisi AMI online-nya secara utuh, maka Bapak dan Ibu punya dokumen yang dapat digunakan untuk SPMI, yaitu akreditasi. Tetapi hampir yang akan kita tidak terisi dengan baik. Dan kita sudah hanya bentuk linknya Ibu simpan sendiri di dalam Google Drive. Nah,
AMI USK dirancang dengan secara online untuk memudahkan Bapak dan Ibu mengisi untuk pengisian AMI online. Waktunya itu 1 bulan dan pada siklus 13 diberi waktu menjadi 1,5 bulan. Jadi tidak harus 1 hari selesai, dicicil sehingga memudahkan Bapak dan Ibu mengisinya. Cukup dikirimkan, Ibu tersimpan dalam waktu dapat di substansi adalah dokumen mutu prodi BPS berbasis berdasarkan pada dan standar yang Bapak bisa mulai dari SPMI dan ada semua. Sosial AMI pada hari ini, pengisian AMI online-nya melalui AMI Inisiasi ID selama 1,5 bulan, mulai 20 September sampai 30 Oktober. Desakumulasi dilakukan 1 November sampai 10 Oktober. Visitasi AMI secara online akan dilakukan 11 Oktober sampai 11 Desember. Visitasi AMI online akan mengikuti pola seperti pola ALD daring. Kemudian, ini adalah hasil AMI. Hasil AMI untuk prodi untuk DE-nya, terlihat bahwa DE itu adalah des evaluasi apa yang Bapak Ibu isi ke dalam sistem AMI online. Terlihat di sini bahwa hampir rata-rata secara keseluruhan FEB ini telah melakukan closing AMI di tahun 2019, terlihat dari warna biru. Tetapi pada dokumen mutu prodi, dokumen mutu UPPS itu sama dengan capaian kinerja prodi dan CPL prodi hampir rata-rata tidak terisi dengan sempurna. Terlihat dari beberapa prodi. Ya, terlihat dari beberapa prodi ini bahwa ada yang tidak mengisi dengan baik, tetapi setelah dilakukan proses closing, maka terlihat bahwa prodi melakukan perbaikan dengan baik, tetapi ada juga masih prodi-prodi yang belum mencukupkan dengan baik. Ya, nah di sini pada closing ini ada beberapa prodi yang kalau di sini DE-nya mengisi, kalau kadang di closingnya itu tidak ada. Ya, ada prodi yang artinya dia tidak melakukan closing. Untuk Fakultas Kedokteran Hewan, pada saat melakukan pengisian AMI online, terlihat juga bahwa ada dokumen sebelumnya yang tidak sempurna pada kesehatan hewan, pada pendidikan dokter hewan, dan pada Kesmafet. Di sini kita lihat bahwa prodi melakukan perbaikan pada grafik closing AMI. Tetapi pada prodi pendidikan dokter hewan itu ada profesi, itu ada hal-hal yang belum sempurna. Terutama pada dokumen mutu prodi. Pada Fakultas Hukum ini terlihat bahwa dokumen sebelumnya sudah sangat baik, tidak ada artinya closing AMI di 2019 selesai, namun di pengisian dokumen mutu prodi dan dokumen UPPS juga CPL prodi ini juga capaian kinerja prodi juga terputus-putus Bapak Ibu suara saya. Putus-putus kurang jelas, Bu. Oh, di mana yang mulai saya ulang kembali? Ya, Bapak, lanjut aja, Bu. Lanjut aja karena ada 2 slide sebelumnya juga nggak jelas, Bu. Oh iya. Ya. Atau saya karena pakai masker. Jaringan, seperti itu bisa jadi. Oh, Jangan pakai jaringan. masker. Ibu waktu ngomong kayak sesak gitu. Oh iya.
Iya. Untung nggak pingsan saya ya, kalau sesak. Karena pakai ini di ruang ini ya. Ya buka aja Bu. Buka aja Bu Rini. Buka aja maskernya Bu Rini. Iya, baiklah nih buka ini dekat-dekat kami tapi di ruang sini, di ruang LP3M. Suruh pindah Tapi yang ini lain. sudah Yang lain suruh pindah dulu, Bu. tapi Ya, sudah jelas, bisa jelas. dengar Bapak? Sudah. Sudah jelas ya? Sudah oke nih. Oke ya. Saya ulang dari sini ya. Dari sini ya. Ini Ya. mohon bisa diulang dari jadwal tadi Bu Rini. Jadwal Mohon ditunggu baik. ini. Nah, Ya, ini terima kasih. jadwalnya Bapak dan Ibu ya. Jadwalnya di hari ini kita sosialisasi pengisian AMI online-nya selama 1,5 bulan ya. Dari tanggal 20 September sampai 30 Oktober. Desevaluasi kita akan lakukan untuk melihat apakah Bapak dan Ibu isi ini sesuai, dan desevaluasi ini menjadi bukti kita nanti untuk melakukan visitasi ke Bapak dan Ibu. Kalau nanti hasil DE, misal prodi hukum nih, DE-nya baik, tidak banyak pertanyaan karena di AMI online-nya sudah cukup sempurna, misal diisikan Bapak Ibu, tergantung dari nanti isian dari Bapak Ibu karena hasil AMI online itu menjadi checklist kita untuk melakukan visitasi. Kalau kemarin kita visitasi hanya mengirimkan kertas karena keadaan yang tidak memungkinkan. Nah, pada tahun ini kita melakukan terjun ke lapangan tetapi secara online. Jadi kita memakai pola pada saat kita dilakukan akreditasi secara daring. Ada jam-jam tertentu di mana nanti Bapak dan Ibu harus menunjukkan bukti fisiknya. Ibu, Ya, itu kayaknya des dengan visitasinya tanggalnya salah gitu. tanggalnya salah. Oh ya, Bulannya, nanti kita November ke perbaiki. Oktober, kemudian Oktober ke Desember. 11 Oktober, 10 November Ibu. Ya, 10 November. Tapi ini memang 1 ini November. Pak, memang 1 kita buat November. agak panjang karena kadang-kadang ada kita kasih ring untuk visitasi ini, ada yang mundur, ada yang tidak sempat atau auditornya tidak ada. Nah, nanti kita revisi kembali ya Bapak ya, Ibu ya. Oke, baik. Ya. Iya. Ya, baik. Nanti kita perbaiki ringnya seperti ini Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu koreksinya. Nanti akan diperbaiki kembali. Ada lagi kita lanjut Pak ya. Bapak Ibu kita lanjut ya. Ya, monggo Ibu, silakan. Nah, ini hasil daripada untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15 prodi yang melakukan proses pengisian AMI online. Nah, hasil kemudian dilakukan Bapak dan Ibu, kita pernah memberikan surat untuk melakukan tindak lanjutnya, yang di kolom di bawah hasil tindak lanjut Bapak Ibu lakukan, yang kemudian kita ini anggap suatu closing AMI-nya. Terlihat di sini bahwa ada prodi yang cukup tajam, tidak melakukan perbaikan terhadap mutunya, itu pada manajemen gaya luas. Yang lain relatif lah hampir 100% ya. Cuman kita hitung nih jumlah prodinya apakah sama 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada satu prodi yang hilang di sini yang tidak melakukan closing. Kemudian ini kedokteran hewan, ini juga DE-nya tidak sempurna dan setelah itu melakukan perbaikan. Hanya satu profesi dokter hewan yang pada posisi dokumen mutu prodi yang tidak sempurna ya. Nah, ini kita anggap closing lah dia karena berusaha untuk mengumpulkan rapat tinjauan manajemennya. Nah, oleh karena itulah nanti Bapak dan Ibu nanti mengisi kembali proses update terhadap AMI online-nya. Kemudian untuk Fakultas Hukum juga demikian, pengisiannya seperti ini, padahal waktunya juga udah ditambah ini ya. Nah, tetapi ada usaha prodi untuk memperbaikinya kecuali kenotariatan.
Kenotariatan itu cukup tajam juga terhadap kekurangan daripada mutu prodi dan mutu UPPS-nya. Demikian juga dengan program studi Fakultas Teknik. Fakultas Teknik ini pada saat pengisi AMI online ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tetapi pada saat tidak sampai 20, ada 6 tidak melakukan closing. Sini kita terlihat pada saat pengisian sekian banyak yang tidak. Lalu kita Fakultas Pertanian hanya di Indonesia tidak sempurna. Ini semuanya sudah proses. Beberapa yang terus lagi ada beberapa atas yang mengisi itu cukup banyak, melakukan lanjut dia tidak ada beberapa melakukan tindak lanjut, tidak melakukan closing. Ini kemudian FKIP banyak, tetapi tindak lanjut yang dilakukan, temuan yang ketiga dalam des kami lakukan ada beberapa prodi yang closing. Ini untuk kedokteran. Kalau kita jumlah prodi yang di atas, maka jumlah yang melakukan closing AMI itu juga berkurang daripada saat pengisian AMI online. Jadi ada beberapa yang tidak melakukan tindak lanjut, tidak melakukan rapat tinjauan manajemennya. Kemudian ini MIPA ini ada hampir kalau kita lihat pengisian DE-nya, kita lihat di sini bahwa pada S2 metodenya ini hanya bolong dia pada pengisiannya, tidak hanya ada yang lain. Nah, pada terakhir kita lihat prodi yang tidak nih hasil untuk. Nah, pada FISIP ini ada 4 prodi yang membuat DE, tapi closingnya hanya 1, yaitu dilakukan oleh sosiologi. Hanya sosiologi melakukan closing AMI, 3 tidak melakukan closing AMI. Untuk kelautan dan perikanan, 3-3-nya juga melakukan, dan terima kasih kepada Fakultas Kelautan dan Perikanan, semuanya terisi dengan baik. Kemudian kepada keperawatan, untuk S1 demikian baik, untuk S2 masih relatif baik, profesi juga baik, dan alhamdulillah keperawatan juga melakukan closing AMI dengan baik. Mudah-mudahan di siklus ke-13 ini nanti kita akan melihat secara langsung buktinya, dan mudah-mudahan hasilnya juga sangat baik. Untuk kedokteran gigi, maka di sini kita lihat bahwa ada memang kekurangan, tetapi prodi mampu menyelesaikannya, terutama untuk S1. Pada profesi dokter gigi masih ada kekurangannya, tetapi kita anggap itu telah melakukan suatu arah mutu yang baik karena sudah melakukan rapat tinjauan manajemen walaupun belum sempurna. Kemudian ini untuk pasca sarjana, beberapa juga ada tidak melakukan closing. Ini kita melakukan individu dan mitigasi action, bahwa hampir rata-rata ada yang tidak ada. Kita menganggap bahwa alasannya adalah waktu antara pengisian AMI online dengan melakukan CPL di sini, survei tidak sempat dilakukan ya. Tetapi mudah-mudahan sekarang Bapak dan Ibu, atau juga CPL-nya dibuat laporannya itu tidak mengikuti kaedah PPEPP.
Kemudian ada laporan surveinya, lalu ada IKU. Nah, kekurangan IKU ini mungkin saja Bapak Ibu tidak berhubungan dengan SP4, di mana IKU tersebut juga ada dibuat oleh SP4 dan nanti akan dijelaskan secara detail tentang IKU ini oleh ini. Kemudian data LKPS saya tidak tahu sih, karena data LKPS itu ada selalu terutama Bapak dan Ibu yang melakukan akreditasi, dan kalaupun yang belum melakukan akreditasi bisa diambil juga datanya dari yang ID lama, tinggal diperbaharui saja untuk mengisi data-data di tabel Excel yang itu merupakan tabel dari LKPS. Kemudian data evaluasi kurikulum kurang, padahal sudah ada Bapak dan Ibu melakukannya ya. Kemudian dokumen akreditasi, ada prodi yang tidak melakukan closing AMI. Saya tidak tahu apakah TPMA dan EJMF melakukan pemantauan terhadap AMI-nya. Jadi ini kita sudah ukur semuanya menggunakan sistem ini untuk analisis risikonya. Kemudian apa yang harus dilakukan adalah mengupdate data CAD, kan format laporan inisiasi. Kemudian substansi ada penambahan data dengan PD untuk menghindari IP. Beberapa data yang diperlukan sebagai antisipasi prodi mendapatkan IP. Bapak dan Ibu mudah dalam mengambil data ketika terjadi IPPA prodi. Kemudian bagi prodi yang telah menyelesaikan AMI siklus 12 dengan menyerahkan closing AMI berhak mendapatkan sertifikat AMI dengan membawa berita acara closing AMI. Berita acaranya dapat diunduh di LP3M seperti ini. Bapak dan Ibu bawa berita acaranya, nanti sertifikatnya langsung diberikan pada saat itu juga. Kemudian Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk mengisi AMI siklus 13 untuk dokumen sebelumnya. Kemudian ini prodi yang belum melakukan closing AMI, S2 agribisnis, S1 pendidikan sejarah, S1 pendidikan geografi, S1 pendidikan matematika, S2 pendidikan biologi, profesi pendidikan guru, S3 ilmu kedokteran, spesialis ilmu bedah, spesialis ilmu kebidanan penyakit kandungan, spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi, ilmu politik, ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan. Ini ada satu lagi nih, lupa saya ya, terputus di atas. Teknik, ada 6 teknik yang ininya terputus ininya. Ilmu pemerintahan, pendidikan, IPA, pengelolaan lingkungan, agroteknologi, kehutanan, pendidikan biologi. Selebihnya itu adalah 6 prodi tekniknya. Ini terputus ini ya. Ada lupa saya ini kirimkan. Demikian Bapak dan Ibu, hasil dari seluruhnya yang ingin saya sampaikan. Ini 10 ya, ada 6 lagi di situ. Nanti saya sampaikan setelah ini. Lupa saya terputus. Ada teknik yang 6 prodi teknik yang tidak melakukan, sehingga ada 27 prodi yang tidak melakukan closing AMI. Nah, prodi yang tidak melakukan closing AMI ini menyelesaikan terlebih dahulu sebelum di siklus AMI ke-13 masuk. Jadi harus diselesaikan PTK dan rapat tinjauan manajemen, lalu menyerahkannya ke LP3M untuk kita verifikasi, kemudian baru kita nyatakan closing terhadap siklus 12 tahun 2020. Demikian Bapak dan Ibu, hasil penjelasan saya secara ringkas tentang SPMI dan juga tentang hasil AMI siklus 12 tahun 2020. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu, atau kita lanjut untuk pengisian berikutnya. Izin tanya Bu Rini. Boleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suryadi, Ketua SJMF Fakultas Teknik, Bu. Iya, Fakultas Teknik. Jadi tadi mendengar penjelasan Ibu menyangkut tentang closing, Bu ya. Ya. Jadi mungkin sebelum ini kita kan buat closing itu secara serentak, Bu. Ya. Contoh di Fakultas Teknik itu, jadi seluruh prodi itu secara serentak. Cuma waktu yang sekarang ini kan modelnya kan karena masa pandemi kan nggak tahu gimana proses closing. Makanya
tadi saya juga heran, maksudnya ada yang sudah closing dan ada yang belum closing. Padahal secara keseluruhan itu dalam pemantauan kami seolah-olah itu belum closing semua karena kami belum buat secara serentak gitu. Tapi itulah, apakah ini secara online itu per prodi langsung bisa closing atau bagaimana nih? Ya, sebetulnya kita sebelum itu sudah membuat surat Bapak Ibu, surat ke prodi masing-masing karena kita pada saat itu pandeminya sangat tinggi dan kita juga banyak kasus pada waktu kita ambil kebijakan menunggu pandemik berakhir juga lama hingga akhirnya kita waktu sudah mepet di akhir tahun. Oleh karena itu diambil kebijakan dari kepala lembaga bahwa kita melakukan secara online dengan mengirimkan PTK yang punya Bapak Ibu isi dan kita surati terlebih dahulu dan di situ kita kirim PTK-nya, lalu kita kirim VTB-nya, lalu kami koreksi dari sini. Tidak membuat apakah itu nanti teknisnya teknik untuk melakukan secara bersama itu adalah internalnya dari teknik, tetapi kami memberikan surat itu kepada dekan dan kepada prodi untuk melakukan closing. Itu Bapak. Nah, jadi dari sekian banyak itu ada yang tertinggal dari prodi itu. Ini saya bacakan untuk prodi yang tertinggal. Maaf saya tadi terpotong ininya ya. Terpotong, nanti saya bacakan dulu ini data dari prodi yang untuk teknik yang tidak melakukan PTK. Untuk Bapak ini kira-kira seperti ini Pak ya. Ntar saya baca dulu, saya buka. Satu, untuk yang ekonomi tadi kurang satu ya Pak, akuntansi, D3 akuntansi. Untuk yang teknik, D3 teknik listrik, S1 teknik geofisika, S1 teknologi geologi, S1 perencanaan wilayah dan kota, S1 teknik komputer, S2 teknik elektro. Untuk yang pertanian ada budidaya peternakan D3-nya. Nah, itu Bapak. Kami sudah menyurati untuk teknis di cara internalnya itu bagaimana kebijakan daripada teknik itu sendiri. Demikian Bapak. Assalamualaikum Bu Rini. Silakan Bapak, Pak Sugierto, silakan sebutkan Ya. Pak, Bapak dari mana Pak? Saya Sugierto Bu dari Prodi Magister Teknik Sipil. Iya. Tadi kan ada formulir yang Ibu sampaikan bisa di-download di webnya LPPM untuk mendapatkan sertifikat ya. Iya. Saya mencoba masuk di sini nggak dapat, bisa Oh di-share. nggak ada ya, berarti ada di bagian itu Pak, tersimpan di dalam dokumen administrasi dia. Nanti akan dibuat satu saja supaya mudah diambil ya Pak ya. Sebentar Baik, nanti saya perintahkan kepada admin Pak ya. Nah, Baik, itu biasa terima satu kasih. gelondongan, jadi bisa ini akan kami buatkan satu saja untuk supaya nanti percepat Bapak Ibu bisa mulai dari hari ini ataupun besok, karena itu tanda tangan Ketua LP3M dulu ya Pak ya, Baik. untuk sebagai ininya. Baik Bapak. Akan Baik, terima kasih Bu Rini. Ya, sama-sama Bapak. Bu Rini, Ya, Pak Jamil nih, Pak Tem Jamil. ya. Bagaimana kalau Bapak, memang silakan. sudah memenuhi syarat, kenapa tidak langsung aja Bu Rini dibagikan sertifikat? Oh, memang kami rencana membagikannya, tetapi ada satu dokumen yang harus buat berita acaranya. Nah, berita acara itu harus dibuat terlebih dahulu sebagai pertinggal kita. Kalau tidak ada berita acara, kita akan sulit. Karena kita tidak tahu kemarin apakah kita periksa langsung berita acaranya. Kalau sudah ada berita acara, ter-closing semua nanti Bapak. Oh, oke, baik, Ya. Bu. Makasih Bu Rini. Saya izin bertanya, Bu Rinida. Boleh, silakan Ibu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma mau bertanya satu, Bu. Saya Dewi dari SDM Fakultas Pertanian. Iya, Ibu. Terima kasih. Tadi saya lihat kan ini ada dua grafik ya. Ada yang hasil DE AMI-nya, ada yang grafik closing-nya. Iya, betul. Untuk Fakultas Pertanian itu kan untuk yang hasil DE-nya ada banyak prodi. Kemudian muncul jumlah untuk yang di prodi closing AMI. Nah, ini satu. Apakah suara Ibu? Suaranya terputus-putus, Bu. Ibu nanti salah jawab.
Dengar, Bu? Mana enggak ke Halo? Suara Bu Dewi terputus-putus, Bu. Mungkin ditulis di chat boleh juga, Bu. Iya, nanti Apakah ya, kalau ini pada saat ada bawah 1, artinya 2 SDE ini ya. Temuan DE ini sudah saya tuliskan ke dalam bentuk yang dikirim, kita anggap closing-nya. Tidak, Ibu. maaf, Bu. Putus, Ibu. Tahu juga. Dalam gerak muncul berarti tidak closing. Yang Ibu menambahkan, Bu Dewi, yang tidak melakukan closing itu berarti prodinya tidak mengupload dokumen. Ya, iya itu saya dokumen closingnya yang VTB, LRPM, dan PTK ke dalam link yang diberikan di surat. Iya, itu saya tahu, tapi maksud saya datanya sehingga tidak muncul di sini, apakah karena saya ingin meng-cross check lagi gitu. Kalau terlihat dari data tersebut, artinya kan ada 1, 2, 3, 4, 5 prodi yang tidak closing dari FP. Ya kan? Sementara tadi waktu pas yang di slide-nya Bu Rinidar hanya menyampaikan S2 agribisnis sama D3 peternakan. Nah, jadi kan saya bingung nih, mana yang sebenarnya prodi-prodi yang belum ya, closing. nanti akan kami sampaikan kembali, Ibu. Saya tidak periksa kembali, nanti ada yang terpotong, saya akan informasikan kepada Ibu Dewi ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan Bapak yang tadi, siapa Pak? Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita akan beralih pada sesi berikutnya. Ada Bu Rinidar. Ada, silakan Bapak. Saya tutup ininya ya, share screen-nya ya, boleh atau tetap aja begini? Salam Bu Rinidar, maaf, saya Melinda. Ya, tadi dulu yang Bapak tadi dulu, saya dulu, Pak Samingan ya. Ya, begini Bu, sini kan saya ini melanjutkan kepemimpinan Ketua Prodi yang lama. Jadi ketika itu kalau menurut apa tadi dari Magister Pendidikan Biologi kan belum closing gitu. Iya, betul. Nah, itu bagaimana mekanismenya Bu untuk melakukan closing supaya bisa kami lakukan gitu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bapak. Kita sudah menyuratinya Bapak, mungkin bisa dihubungin SDMF-nya Bu Nurlaili. Sudah ada Pak ininya, sudah ada dikirimkan surat kemarin bahwa ada dari LP3M untuk melakukan closing AMI dengan menyerahkan 4 bukti, PTK, VTB, RTM, satu lagi lupa saya apa namanya, apa ya, PTK, RTM, PTB, baca Bu. Iya. Nah, jadi itu yang kira-kira ya Pak, ya Bapak Ibu ya, dan dikirimkan buktinya, dikirimkan ke LP3M bukti fisik dari 4 lembar tersebut. Nah, itu sudah kita kirimkan. Mungkin apakah tidak sampai karena Bapak baru ininya, mungkin minta ditanyakan kepada yang lama apakah ada surat seperti itu. Tapi kalau tidak ada, boleh nanti kita kirimkan kembali. Ya Bapak ya, tunggu nanti administrasi akan mengirimkan ke Prodi Bapak
biologi, ekstra biologi. Baik. Baik, terima kasih Bu. Ya. Silakan lagi, apakah nanti kita letakkan juga di website ya Bapak ya. Ya. Yang penting Bapak dan Ibu dengan kerelaan hati untuk memperbaikinya, alhamdulillah. Sehingga kita juga dengan senang hati bersama-sama kita memperbaiki mutu kita tanpa ada paksaan ya, untuk kebaikan dari program studi itu sendiri. Ya. Oh, kamera saya tertutup ya. Ya, Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Kalau tidak, untuk menghemat waktu, kita akan masuk kepada sesi pengisian AMI online. Ya. Nah, Bapak dan Ibu jangan khawatir, nanti yang ini kan sudah ada data Ibu yang lama itu ya. Data-data Bapak dan Ibu yang lama itu kita tinggal nanti di Google di AMI online-nya tinggal diupdate saja mana-mana yang kurangnya, karena itu ada kemudahan kita buat seperti itu, asalkan di Google Drive Bapak Ibu masih tersimpan dengan baik, dan kalau ada yang kekurangan maka Bapak Ibu perbaiki, nanti simpan ke dalam Google Drive-nya sehingga tidak hilang. Oleh karena itu kita di AMI online hanya meminta linknya saja. Cuman ada nanti penambahan IPK-nya, kemudian IQ-nya itu juga terintegrasi nanti terhubung dengan kegiatan SP4-nya. Nanti akan itu secara detailnya akan dijelaskan oleh Pak Rahmat di bidang teknisnya, secara IT-nya tentang pengisian AMI online. Baik Bapak dan Ibu, kalau tidak ada, kita akan beralih ke lagi Bu Rini, mohon izin. Ya. Bu Rini kan Ya, ini sudah berhasil saya download kan. Berarti yang kita serahkan hanya berita acaranya aja Bu ya. Betul Bapak, saat kan berita acara itu kan ada lembar PTK, lembar itu kan di samping di slip kan ya Bapak ya. Di klip kan jadi sama yang satu. kita submit atau closing Bu kan. Iya, selipkan Bapak di situ kita akan lakukan, lalu nanti Bapak tinggal ambil sertifikatnya. Ada kalau ada Pak ininya Pak Adlim nanti surat itu, karena 4 surat itu akan masuk ke dalam siklus 13 pada dokumen sebelumnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak mengisi itu berarti tidak closing. Nah, penting sekali nanti kalau kadang asesor bertanya apakah setiap satu siklus itu telah dilakukan closing. Nah, itu bisa Bapak Ibu tunjukkan buktinya. Nah, mengapa kita agak ketat untuk laporan survei? Hasil kita laporan survei kemarin hampir rata-rata hanya sampai PPE. PPE itu artinya penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan tindak lanjutnya tidak dilakukan dengan membentuk pengendalian dan peningkatan. Oleh karena itu tidak usah khawatir Bapak dan Ibu, kita sudah membuat formnya, bentuknya yang form resminya, bagaimana nanti urutan-urutan di dalam membuat laporannya. Kami tidak bisa mengisi di dalamnya. Rencana kami mau mengisi dengan Bapak Ibu isi aja isinya ya. Tapi belum bisa kita ini karena lain-lain prodi. Nah, jadi aman tuh. Nggak ada, pasti kita akan secara keseluruhan prodi akan seragam dalam membuat suatu laporan survei ataupun laporan monitoring evaluasi. Dan hal yang penting lagi ketika kita ada satu UPPS atau prodi yang dilakukan proses akreditasi, itu menanyakan tentang tindak lanjut daripada seluruh laporan tersebut. Jadi kalau nanti ada akreditasi Bapak dan Ibu, kita sudah siap dengan laporan yang sudah mengikuti siklus PPE-PP. Baik Bapak dan Ibu. Bu Rini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rini, batas saya mohon maaf mungkin nggak terdengar karena tadi dari kantor di jalan jadi nggak begitu terdengar. Ya, baik. Waktu untuk closing karena saya lihat padahal saya udah bilang mati P4 tapi kekeliruan saya mohon maaf sekali. Prodi ilmu pemerintahan mungkin semua FISIP ya. Tadi ada pertanyaan FISIP semua belum closing gitu ya. Cuman sosiologi Ibu yang closingnya, yang lain belum. Ada 3 prodi. Iya.
Berarti waktunya untuk closing ini masih ada ya Bu ya? Iya, kita pengisian kita 20 September Ibu, 20 September, ini kan baru 15 hari. Nah, di dalam pengisian itu kan 1,5 bulan, jadi jangan sampai di tanggal akhir pengisian baru melakukan closing ya Ibu ya. Baik. Iya. Makasih Bu Rini. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Rini, mau tanya. Iya. Bu, ini berita acaranya kita kirim lewat email atau online atau langsung ke sana, Bu? Berita acaranya karena dia tanda tangan penuh Bapak Ibu, maka Bapak dan Ibu boleh Bapak dan Ibu kirim antar ke LP3M karena kan yang bentuk sertifikatnya dalam bentuk hard copy, Ibu, tidak dalam bentuk ya. Jadi berarti kita antar langsung ke sana, Bu ya? Iya, boleh siapa saja Ibu bawanya karena yang penting bawa berkas yang saya bawakan tadi. Ya, terima kasih banyak Bu Rini. Iya. Baik ya, menghemat waktu, nanti sebentar lagi azan akan kita persilahkan kepada Bapak Rahmat untuk melaksanakan, menjelaskan tentang bagaimana teknis pengisian AMI online. Bila Bapak dan Ibu nanti ada pertanyaan lagi, kita akan lanjutkan bila ada waktu sebelum azan asar. Kalau sudah azan asar, kita sudahi pertemuan kita dan mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Bapak Ibu semua. Iya ya. Baik. Sebentar Bapak Ibu, ini suaranya beradu ya. Sebentar. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk pengisian AMI pada siklus 13 ini persis sama seperti AMI 12 dan dokumen-dokumen yang diminta juga 90% itu sama, hanya saja ada tambahan yang baru yaitu instrumen IPPA dengan data pantauan IKU, 8 IKU yang baru dari perguruan tinggi negeri. Baik Bapak Ibu, saya demonstrasikan bagaimana pengisian AMI online 2021, AMI 13. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses di website ami.unsiah.ac.id. Boleh juga melalui Google, Bapak Ibu akses AMI Unsiah. Oke, kata kunci AMI Unsiah. Nanti di sini akan keluar alamat website AMI kita yaitu ami.unsiah.ac.id. Baik Bapak Ibu, bagi kaprodi yang pada tahun lalu masih sama, bisa menggunakan NIP dan password yang sama. Bagi kaprodi yang baru, nanti kita akan mengirim surat ke SDMF untuk di-share NIP dan password untuk kaprodi baru di fakultas-fakultas tertentu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan NIP-nya, sedangkan password yang diberikan oleh SDMF nanti, yang akan dikirimkan ke SDMF masing-masing fakultas. Baik, waktu kita akses nanti akan langsung terbuka
halaman beranda. Di sini ada pengantarnya sedikit. Lalu di pojok kanan ini kita bisa lihat status bagian mana yang kita belum lengkapi. Misalkan di sini data sebelumnya belum diupload, identitas prodi belum diupdate, link dokumen belum dilampirkan, capaian kinerja prodi belum diisi, CPL belum diisi. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Menu pertama yaitu upload sebelumnya. Upload sebelumnya ini yaitu terkait dengan dokumen AMI 12 yang lalu, siklus 12 yang lalu. Di situ adalah dokumen laporan rapat tinjauan manajemen, verifikasi tindakan perbaikan, berita acara closing, dan sertifikat AMI. Jadi di sini kita nggak bisa upload satu-satu, tapi semuanya dilengkapi baru bisa upload. Nah, saya ilustrasikan contohnya, pilih dokumen, dan dokumennya itu dalam format PDF. Di sini yang pertama laporan rapat tinjauan manajemen, lalu verifikasi, berita acara closing, dan sertifikat. Nanti kalau ini udah lengkap kita upload semua, tinggal klik upload. Dan harus diingat Bapak Ibu, filenya itu jangan lebih besar dari 10 MB. Nah, nanti ada konfirmasi sukses, 4 dokumen berhasil diupload, artinya kita udah selesai mengupload dokumen yang menjadi syarat untuk siklus AMI ke-13. Berikutnya di identitas prodi, di sini udah keluar identitas kita, hanya perlu Bapak Ibu update bagian-bagian tertentu, misalkan website atau email ataupun akreditasinya. Akreditasi ada sebagian prodi dari kita yang udah terupdate dengan kategori baik, sangat baik, unggul, dan ada juga yang masih perpanjangan A, B, C, dan bahkan ada yang belum terakreditasi. Kalau belum isi kita pilih yang T, tapi kalau yang lainnya kita pilih kategori yang di atasnya. Nah, di sini juga ada konfirmasi sukses kalau kita udah update. Lalu terkait dengan link dokumen, nah ini Bapak Ibu, tahun lalu kan ada Google Drive dari fakultas ya, dari prodi masing-masing. Nah, jadi di sini kita lampirkan link dokumen dari prodi kita masing-masing. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru di sini dengan sistem AMI, saya coba ilustrasikan. Kita buka dulu Google Drive. Nah, jadi di sini kita rekomendasikan Bapak Ibu simpannya di email prodi, supaya nanti pergantian ketua prodi, dokumen-dokumen ini masih ada. Jadi Bapak Ibu setelah login di Google, buka Google Drive-nya. Nah, misalkan di sini kita udah terbuka Google Drive punya program studi, Bapak Ibu buat folder baru. Sini namanya AMI siklus 13. Baik, di AMI siklus 13 ini nanti Bapak Ibu buat folder lagi. Misalkan di sini terkait dengan dokumen, kuesioner, dan hasil.
Di sini yang pertama dokumen kuesioner dan hasil kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. Ini adalah hasil yang diminta laporan hasil survei. Kalau Bapak Ibu mau tahu keterangannya, bisa klik di tanda tanya ini. Nah, di sini ada petunjuknya dokumen laporan survei sesuai format PPEPP. Ini ada tambahan format PPEPP. Kenapa? Karena kemarin dari pengalaman yang udah mengajukan akreditasi yang standar 9, itu sangat ditekankan 2P yang terakhirnya. Nah, umumnya laporan kita hanya sampai dengan I. Kali ini perlu dilengkapi sampai ke 2P yang terakhir, yaitu perbaikan dan tindak lanjut ya. Pengendalian dan tindak lanjut. Pengendalian dan pengembangan ya. Perbaikan. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat bagaimana format PPEPP bisa buka website LP3M. LP3M Indonesia. Nah, di bagian AMI siklus 13, di sini ada format laporan survei atau MONEF, contoh formatnya. Jadi kita download. File Word-nya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini sampul depannya. Terus di sini ada ditekankan responden minimal 30% dari jumlah responden yang ada. Nah, ini mengacu kepada standar pada saat kemarin visit ya. Terus berikutnya yang baru itu di sini tindak lanjut. Masalahnya apa, akar masalahnya apa, kita evaluasi berdasarkan hasil survei. Faktor pendorong, faktor penghambat, pengendalian, dan rencana tindak lanjutnya. Lalu rekomendasi. Nah, tambahannya di sini biasanya kita sebelum-sebelumnya hasilnya sampai laporan hasil dan pelaksanaan survei, tapi kali ini tambah 2 item ini untuk setiap survei. Lalu berikutnya dokumen kuesioner dan hasil kinerja lulusan oleh pihak pengguna. Nah, ada informasi yang baru. Di sini Bapak Ibu nggak perlu buat survei lagi, kinerja lulusan ini bisa diakses di CDC. Di CDC, jadi Bapak Ibu hanya ambil data tersebut buat laporannya. Lalu berikutnya laporan kegiatan himpunan alumni. Laporan kegiatan alumni. Kalau ini nggak perlu PPEPP. Lalu berikutnya bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan, pengabdian kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu ini cantumkan link Google Drive-nya saja. Contohnya tadi kita udah ada folder AMI siklus 13. Di sini kita buat folder baru. Boleh klik kanan new folder. Kasih nama di sini. Tadi di sini contoh laporan kegiatan himpunan misalnya. Nanti Bapak Ibu masukkan laporannya di folder ini. Caranya klik 2 kali di folder tersebut, lalu pilih new, file upload. Nah, misalkan laporannya itu, misalnya inilah laporannya misalkan.
Nah, jadi Bapak Ibu share link foldernya aja. Cara share-nya klik kanan, lalu Bapak Ibu pilih get link. Nah, di get link ini klik kanan get link. Di get link ini Bapak Ibu perlu ubah ini anyone that with the link. Anyone with the link. Di sini statusnya viewer. Statusnya viewer, jangan edit, jangan editor ya. Jangan Bapak Ibu ubah ke editor, nanti orang bisa hapus ataupun tambahkan dokumen di folder tersebut, tapi pastikan dia statusnya viewer. Dan ini anyone with the link, status di sininya anyone with the link dan viewer di sebelah kanannya. Lalu Bapak Ibu klik copy link, klik done. Nah, copy linknya itu yang Bapak Ibu Ctrl V di sini, atau paste di kolom ini. Begitu juga dengan dokumen kinerja lulusan ya. Dokumen kinerja lulusan di sini dibuat folder kinerja lulusan. Kinerja lulusan. Nah, di sini Bapak Ibu sama juga dengan cara seperti tadi, klik kanan, lalu pilih get link. Nah, di sini restricted diganti statusnya dengan anyone with the link. Dan pastikan sebelah kanannya viewer. Copy linknya, lalu klik done. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita di LP3M bersama tim auditor nanti memantau dokumen-dokumen yang sebenarnya Bapak Ibu simpan di prodi masing-masing. Nah, kan, mengingat sering permasalahannya setelah diupload dokumennya nggak ada lagi. Dan ini kita karena ada email institusi, insya Allah setiap prodi bisa menyimpan file-file terkait mutu di program studi masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Berikutnya bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan, pengabdian kepada masyarakat. Itu laporan SIPKD Bapak Ibu. Laporan SIPKD dosen, semua dosen TS. TS kita berarti yang terakhir 2020-2021. Jadi laporan SIPKD terakhir itu diarsip di sini Bapak Ibu, di Google Drive, diarsip di Google Drive. Nanti linknya dimasukkan seperti tadi di sini. Lalu fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS. Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS. Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap. Lalu bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah, lokakarya, penataran, workshop, penggelaran, pameran, peragaan. Ini hanya yang TS saja Bapak Ibu. Nggak perlu yang lama-lama, hanya yang TS saja. Ya. Di AMI ini kita bantu program studi supaya bisa mendokumentasi bukti-bukti fisik seperti ini untuk akreditasi. Lalu berikutnya bukti pencapaian prestasi atau reputasi dosen. Ini juga berupa kumpulan dokumen, sertifikat, atau surat keputusan TS pada saat TS. Lalu RPS mata kuliah. Di sini tekankan semua mata kuliah diwajibkan ada RPS-nya di Google Drive yang diberikan link di sini. Sedangkan untuk modul praktikum dan setiap kegiatan praktikum atau praktek, ini yang wajib hanya untuk S1 dan D3. S2, S3 tidak wajib. Kalau tidak ada praktikum, tidak perlu di. Berikutnya dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum. Ini berupa SK pengembangan kurikulum, SOP evaluasi kurikulum, dokumen rapat, keterlibatan pihak internal, eksternal,
masukan research study, dan dokumen sosialisasi kurikulum. Ya, kita umumnya kan buat kurikulum Merdeka yang baru ya. Jadi insya Allah nih dokumennya ada. Berikutnya dokumen pendukung untuk memperoleh rata-rata lama di mahasiswa. Di sini perlu dokumen rekap yudisium tahun sekarang, TS. Berikutnya dokumen pendukung monitoring perkuliahan. Di sini kita buat juga sesuai format PPEPP, kegiatan monitoring perkuliahan, kehadiran dosen, mahasiswa, dan materi pembelajaran. Lalu berikutnya dokumen data pendukung. Dokumen data pendukung ini Bapak Ibu bisa akses di link berikut ini. Nah, ini sebenarnya adalah template standar 9 yang perlu Bapak Ibu lengkapi, yaitu data terbaru TS yang sekarang. Hanya diupdate yang data yang sekarang. Ini Bapak Ibu download dulu. Bapak Ibu download dulu, diisi. Lalu diisi. Nah, Bapak Ibu isi. Nanti setelah diisi, Bapak Ibu simpan di Google Drive, lalu masukkan linknya di sini. Berikutnya, ini yang baru, dokumen pantauan IPPA, instrumen pemantauan evaluasi, instrumen peninjauan evaluasi pemantauan, instrumen pemantauan evaluasi peringkat akreditasi. Jadi Bapak Ibu bisa download template-nya di LP3M tadi, di website LP3M. Di sini ada template pantauan IPPA. Nah, ini nanti Bapak Ibu isi nama program studinya, terus statusnya, nomor, tanggal pembukaan prodi, akreditasi prodi terakhir, terus peringkat dan kadar luas. Nah, ini dokumen ini hanya Bapak Ibu isi bagian ini, yang di identitas saja yang perlu Bapak Ibu isi, dan yang di bawah ini enggak perlu diketik karena dia berupa rumus semua. Bapak Ibu tinggal lengkapi tab 1. Ini kan datanya udah ada nih dari tahun-tahun kemarin. Tinggal tambah yang TS. Tabel 2 juga tinggal kita update. Tabel 1B, tabel 2A, ini nama-nama dosennya diisi. Tabel 2B diisi. Nah, ini juga 3A terkait dengan IPK lulusan sampai dengan tahun ajaran -2, TS -2, dan kohort lulusan program studi. Pak Rahmat. Ya. Gimana, Bu? Interupsi Pak, bisa nanya Pak sekalian? Boleh, boleh. Berdasarkan tabel. Nah, itu ada data dosen ya Pak ya? Dosen. Tabel. Ya, dosen tetap. Nah, di sini yang kita isi dosen SBED di PDPT atau dosen yang mengajar? Ini yang dibaca, yang di sini dosen tetap, Bu. Ya, dosen tetap itu dosen di PS ya. Dosen yang mengajar ya Pak? Iya, dosen yang mengajar. Yang mengajar tapi di bawah universitas. Iya, betul. Karena kemarin ada perbedaan persepsi Pak Rahmat.
asesor itu mengatakan bahwa dosen yang di luar prodi dosen tidak tetap katanya. Dosen luar prodi tidak tetap ya. Sebentar saya konfirmasi ke Bu ini. Kemarin asesor bilang dosen luar prodi itu dosen tidak tetap. Pak Rahmat. Ya. Pak Rahmat. Iya. Gimana Pak Marwan? Untuk dosen tetap yang ada di Pantau 1 ini dosennya kalau diambil dari mesin to mesin, dia dosen tetapnya adalah yang diisi di PD Dikti. Jadi kalau S1 kan diisi Malaysia kan nanti diekspor datanya, ya. Itu yang direkod menjadi dosen tetap. Ya. Dosen mengajar bahasa Indonesia di prodi matematik juga dianggap dosen tetap secara sistem ya. Ya. Karena ini dibaca mereka tidak dari mengatakan. Yang penting sudah diisi bahwa prodi itu ada dosen yang mengajar sekian orang, itu diambil langsung menjadi dosen tetap. Beda dengan kita reakreditasi. Kalau reakreditasi kan kita telah memilih dosen yang sesuai bidang, gini. Ya. Terima kasih Pak Marwan. Iya, gimana Bu Elin? Ini kalau yang sudah dapat akreditasi tidak perlu mengisi ini ya, IPPA ini ya, yang sudah dapat akreditasi. Yang baru dapat? Ya, yang baru dapat. Contohnya magister fisika kan baru tahun ini, bulan Juli. Jadi tidak perlu mengisi ini atau gimana? Tetap diisi. Sebentar. Gimana Bu Ai? Saya jawab Pak. Oh, ada Pak Suendra. Nah, silakan Pak. Ini IPPA Bu Elin, kalau bisa nggak diisi, nanti walaupun baru dapat akreditasi, nanti Ibu bisa kena IPPA. Nah, oleh karena itu maka tujuan daripada kita membuat ini supaya bisa mengontrol masing-masing prodi sehingga tidak kena IPPA. Artinya semua buat selama ini kan prodi berjalan, nanti tiba-tiba hilang dia punya dosen tetapnya ya, di dalam PDPT. Ya. Yang kedua, pertanyaan Ibu Nuna tadi, Ibu Nuna ini yang akan kita masukkan ini mesin to mesin. Jadi artinya bahwa Bapak Ibu sekalian mengambil apa yang terdapat pada dokumen ataupun daripada data PDPT, bukan yang sesungguhnya Bapak lakukan. Nah, nanti dari hasil evaluasi ini maka akan keluar rekomendasi bahwa ternyata dengan evaluasi ini Bapak Ibu kena IPPA oleh Bank PT, sehingga kita akan merekomendasi pada Bapak Ibu sekalian merubah ataupun melengkapi itu data di PDPT-nya sehingga tidak kena IPPA. Terima kasih Pak Rahmat, itu aja Pak. Maaf, suaranya Pak Endang kan jauh sekali ya. Jadi kesimpulannya semua mengisi gitu ya Pak Rahmat ya? Iya, kesimpulannya benar, Bu. Tetap memonitor ya. Dan kita baiknya sini berdasarkan data PDDikti Pak Rayana ya? Ya benar, data PDDikti ya, bukan data yang sebenarnya Ibu lakukan. Nah, kalau misalnya dari hasil data PDPT nanti itu Ibu isi ternyata tidak memenuhi, maka kami akan melakukan rekomendasi bahwa sesuaikan data PDPT ini dengan data ataupun dengan action ataupun apa yang Ibu lakukan di sekarang ini. Baik. Berarti yang berdasarkan PDPT ya Pak ya? Iya, berdasarkan data PDPT, Bu. Oke, bukan Pak. Bukan data prodi ya. Nanti kalau misalnya dilihat pemantauannya tidak memuaskan, nanti bisa koordinasi sama petugas PDDikti Unsiah, updatean data. Pak Rahmat, ya. Sudirto Pak dari Magister Teknik Sipil ya. Saya ingin bertanya ini, kami kalau di teknik kan ada 2 prodi yang baru saja IPPA tuh, apakah perlu mengisi juga? Dokumen Magister IPPA Teknik yang dan Magister Teknik Kimia, kami baru aja selesai. Ya, file itu aja yang diupload kembali Pak. Oh gitu, begitu aman berarti. Kan pasti udah punya file pemantauan ini kan Pak, dikirim ya? Udah kami udah
udah selesai IPEPA. Makanya saya pertanyakan yang mulia, apakah kami perlu upload juga? Ya, upload yang status terakhir IPEPA itu aja Pak, dokumennya. Itu mungkin beda TS-nya Pak. Maksudnya TS yang sekarang untuk diisi form ini yang mana TS-nya? Kan 2020-2021 ya? Oh iya betul. TS Kalau teknik sipil kemarin kan teknik... TS-nya 1920 itu pakai sama asesor. Oh begitu ya? Ya Pak Sugiarto, berarti berdasarkan informasi dari Pak Marwan berarti perlu coba diupdate Pak status yang sekarang ya. Iya, iya Pak. Biar terkontrol Pak, jumlah lulusan kan perlu dijaga nih makin ke depan ya. Jangan kena lagi kan. Ya, kalau kenanya sih mungkin kan 5 tahun lagi Pak kan. Ya, masih 5 tahun lagi kan. Pak. Dia dipantau itu minimal 1 tahun sebelum habis. Ban PT bisa memantau kapan saja. Kewajibannya 1 tahun sebelum masa berlaku akreditasi habis. Kalau ada laporan masyarakat, mereka akan turun juga. Cuma janganlah ada masyarakat yang melapor-lapor kan. Oh, Bapak Ibu sekalian, IPEPA itu dilakukan oleh Ban PT karena banyak prodi yang menggantikan ataupun mengambil kembali dosennya, dosen tetapnya dan dosen pengampunya. Jadi sebagai contoh misalnya ya satu prodi A misalnya sudah dapat akreditasi A. Nah tiba-tiba karena sudah dapat akreditasi A, kemudian oleh prodi yang lainnya diambil kembali dosennya, sehingga kurang di situ ya kan. Nah, itu yang dijaga oleh Ban PT. Jadi nanti kadang-kadang suatu ada durasi atau waktu tertentu mereka akan melakukan cek kembali. Ya, tiba-tiba dosen Bapak Ibu sekalian kurang, maka langsung diminta IPEPA. Itu yang kita jaga sekarang. Tapi Pak Endang kan pemindahan dosen di home base itu kadang-kadang prodi nggak tahu Pak Endang itu. Ya, tiba-tiba bertambah, tiba-tiba berkurang. Jadi kadang-kadang data itu kami di prodi memang nggak pantau sampai situ ya. Pemindahan dosen home base itu nggak terpantau oleh Kaprodi sepertinya. Ya, itu terpantau, seharusnya terpantau ya. Kemudian jadi selama ini terpantau oleh dekan, karena kan izin dari dekan, kalau nggak bisa kan? Ya, betul. Ya itu. Ya baik Pak, lanjut Pak Kamal. Terima kasih Pak Chandrayatna. Oke Bapak Ibu kita lanjut ya. Jadi nanti setelah file ini Bapak Ibu lengkapi, disimpan di Google Drive, lalu diberikan linknya di sini. Baik Bapak Ibu, berikutnya terkait dengan dokumen UPPS, Bapak Ibu minta link dari UPPS atau SJMF. Link-link terkait dengan dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan. Lalu dokumen tentang jaminan mutu, di sini mencakup SK tim laporan kegiatan bukti keterlibatan dalam kebijakan tingkat UPPS, SOP penjaminan mutu, dan dokumen SPMI. Berikutnya ada dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa seperti formulir pendaftaran seminar dan sidang, formulir izin penelitian, dan dokumen pendaftaran yudisium, kartu rekrutan, penempatan pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. Ini hanya untuk yang S1 dan D3. Jadi pasca sarjana nggak perlu cantumkan ini. Berikutnya dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri, dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri. Di sini contoh laporan kegiatan kerjasama MOA dan LOA. Jadi bentuknya itu MOA atau LOA, bukan MOU saja. Lalu berikutnya dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri, ini sama juga. Dan dokumen Renstra dan Renov fakultas atau sekolah tinggi.
Lalu dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru. Setelah Bapak Ibu isi, ya di sini kita bisa simpan sebagian yang udah kita isi. Misalkan kita baru isi 2, kita bisa simpan. Tidak seperti yang tadi upload sebelumnya itu diwajibkan semua terisi baru bisa simpan. Jadi Bapak Ibu bisa cicil. Lalu terkait dengan capaian kinerja prodi, nah di sini ada template, Bapak Ibu download template-nya. Nah ini mengacu kepada 8 standar IQ yang baru. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu udah isi waktu saat kemarin SP4 ada minta data IQ. Ya, ini formatnya mirip hanya dan ada beberapa item yang nanti Bapak Ibu perlu sedikit ditambahkan di set 8 IQ ini. Lalu setelah Bapak Ibu lengkapi, nanti di zip, filenya di zip, lalu di-upload data IQ ini. Kita perlu supaya nanti IQ 2021-nya kita nggak kewalahan minta lagi ke prodi. Yang terakhir CPL, maaf Bapak Ibu, yang tadi capaian kinerja IQ ini adalah data 2021. IQ 2021. Kalau 2020 kemarin udah diisi, yang ini kita perlu cicil yaitu IQ 2021. Untuk CPL, Bapak Ibu bisa download template Google Form. Di sini Bapak Ibu klik make a copy. Nah, ini adalah contoh kuesioner capaian pembelajaran di agribisnis contohnya. Nah, jadi apa yang Bapak Ibu perlu lengkapi di sini pertanyaannya. Misalkan ini namanya aspek sikap dan nilai, tergantung Bapak Ibu CPL Bapak Ibu masing-masing di prodi ya. Saya memiliki moral dan etika bisnis. Ini Bapak Ibu bisa ganti sesuai dengan dan tata nilai yang Bapak Ibu masukkan di CPL di buku kurikulum. Di buku kurikulum. Siapa yang isi ini? Yang isi survei ini adalah mahasiswa akhir, yaitu semester 7 ya. Semester 7, Bapak Ibu send, dapatkan linknya. Link Google Form ini Bapak Ibu bagikan ke mahasiswa semester 7 untuk kita ukur apakah CPL yang kita targetkan mereka akan atau tidak. Nanti Bapak Ibu buat laporannya sesuai template PPEPP tadi, lalu berikutnya di-upload di sini dalam format PDF. Pak Rahmat, izin bertanya boleh? Ya, silakan Bu Suryani. Ya, ini kan data yang akan kita masukkan ke AMI ini 2020/2021 ya Pak? Iya, betul. AMI 13. Kemudian pengalaman tahun sebelumnya itu untuk S2 dan S3 kan itu ada beberapa kolom tadi ya, untuk link dokumen itu kan tidak mesti dijawab gitu ya, tidak mesti diisi. Tapi tetap hasil des evaluasi itu 0 istilahnya ya, istilahnya ada masalah. Nah, padahal itu memang tidak mesti dijawab ya. Seperti salah satunya modul lab ya, untuk DS2, DS3 kan tidak ada gitu kalau kami ilmu ekonomi. Nah, itu tetap des evaluasi hasilnya bermasalah, itu hasilnya tidak ada gitu ya kenyataannya. Apakah ini akan terulang kembali? Kalau dibilang tidak mesti diisi, nanti itu lagi yang terjadi kan. Nah, kemudian untuk yang kuesioner tadi dicontohkan untuk semester 7, apakah S2, S3 juga
kita berikan link kuesioner itu Yang semester akhir. ya untuk semester akhir. Kalau di S2 mesti juga Pak atau tidak? Iya, mesti juga, Bu. Oh, Mesti gitu juga. ya. Berarti untuk semua ya, untuk semua level ya. Betul, betul. Tambah nanya boleh Pak? Tambah nanya. Baik, silakan. Yang tadi Pak ya gimana itu? Apakah jika dokumen tidak ada dibiarkan saja atau mesti ada sesuatu yang kita kirimkan untuk menjelaskan tidak ada gitu? Maksudnya menginformasikan bagaimana Pak? Untuk yang link-link yang kosong itu Bu, linknya dibuat aja nanti kasih keterangan file bahwa S3 atau S2 tidak melakukan tidak ada dalam kurikulum praktikum. Ya, kuliah BKM itu. Keterangan Kalau seperti- dikosongkan nanti keluar nilai disevaluasinya kurang gitu ya. Ya, tapi nanti kita coba, memang nih kita belajar dari kemarin kan, makanya ada keterangan hanya S1 D3, karena mengingat yang lalu setelah kita konfirmasi memang nggak ada S2 S3 praktikum. Jadi tahun kemarin kita belum tahu persis. Tahun ini insya Allah untuk amannya Ibu tetap kasih link, tapi link keterangan itu. Oh ya, ya. Kasih Pak Rahman. Assalamualaikum. Salam. Pak Rahmat boleh nanya sedikit lagi berhubung dengan yang tadi yang sama. Saya Satyan. Iya, akan Bu Satya. Nah, kita kan nanti survei ke mahasiswa terakhir. Tapi mahasiswanya sedikit. Sehingga nanti waktu kita menulis kan pakai persen gitu ya. Iya. Nah, apa memang layak yang sedikit tadi itu kita buat kesimpulan? Apakah ada solusi yang lain kita mengambil mahasiswa tambahan dari tahun yang sebelumnya? Seperti apa? Untuk setiap survei dia minimal 30% dari populasinya, Bu. Misalnya semester akhirnya sebenarnya mahasiswanya ada 20 gitu. Nah, berarti 30%-nya 6 orang gitu. Kalau mahasiswanya 3 orang, Pak. Mahasiswanya 3 orang terpaksa disurvei semua ya, Bu. Masa survei semua. Itu pantas nggak kita ngambil kesimpulan dari 3 orang yang kita survei? Kan seperti itu harusnya dibahas. Ya, karena kalau CPL pantas lah Bu. Dari mahasiswa Pantas aktif ya? besar, dari mahasiswa Lucu aktif. sekali berarti ya, kita buat kesimpulan 3 orang untuk kita mengambil kesimpulan umum gitu ya. Karena gini Bu, CPL ini kan mahasiswa akhir ya yang bisa rasakan ya. Kalau mahasiswa dalam proses semester 1 atau semester 2, semester 3 itu rasanya kan mereka belum merasakan lagi efek dari perkuliahan di prodi kita. Meskipun dia mahasiswanya 1 orang. Ya untuk sementara dibuat aja dulu Bu. Nanti ada keterangan bahwa populasinya memang segitu ya. Iya. Mahasiswa letting akhir, Bu San. Mahasiswa Terima letting kasih, akhir. Pak. Terima kasih. Mahasiswa letting akhir ya. Iya. Pinjam mahasiswa lain. Pak Rahman ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Nurdin. Saya Nurdin dari SDM MIPA, Fakultas MIPA. Pengalaman yang lalu itu di link dokumen itu kadang-kadang kalau tidak lengkap itu nggak bisa disimpan. Ini sekarang udah bisa disimpan belum? Karena kan ini mencicil ini. Kalau link dokumen ini Pak, dia nggak lengkap bisa disimpan Pak. Oh, yang bisa link disimpan. dokumen. Nah, kecuali yang upload sebelumnya ini Pak. Yang upload sebelumnya nggak bisa disimpan. Oke. Nggak bisa disimpan, dia harus lengkap dulu Sekarang, semua. Oke, sekarang berarti udah bisa disimpan Pak ya? Iya. Tapi Oke. tahun lalu juga bisa Pak. Oh gitu. Nah, ada beberapa yang memang nggak bisa disimpan ya. Begitu mau upload yang lain, upload lagi gitu. Ya. Oke, terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Udah, CPL kita udah bahas sampai CPL Bapak Ibu. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab yang lain ya. Ya, tadi CPL dia yang diminta upload itu adalah upload laporan hasil survei CPL-nya Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman kemarin hanya grafik-grafiknya aja, nggak ada evaluasinya. Ya, formatnya yang seperti tadi di format PPEPP itu ya, yang mengandung PPEPP format laporan yang ada di link website LP3M.
Baik, Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Rinidar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selesai sudah kita memaparkan mulai dari pengantar SPMI-nya, lalu tujuan AMI-nya, lalu teknis pengisian AMI. Bila Bapak dan Ibu masih ada yang mau ditanyakan, silakan, masih ada waktu sebelum terdengar azan asar. Terima Izin kasih. Bu, bertanya Bu. Boleh, Pak Suryadi, silakan Ya. dari teknik. Itu kan kami ada yang belum closing Bu, 6 prodi lagi. Iya. Itu kira-kira Iya. batas waktunya sampai kapan tuh Bu? Nah, kalau kita dalam sini kan Pak, kita berharap di tanggal 20 September itu pengisian dibukanya AMI online untuk pengisian siklus 13. Masa pengisian itu 1,5 bulan ya Bapak ya. Diusahakan sebelum tenggang waktu tersebut prodi Bapak yang 6 prodi tadi sudah menyelesaikan. Jangan nanti menyelesaikan di akhir kita tutup Bapak. Kita sudah tutup, jadi lebih baik sebelum daripada siklus 13 itu dimulai, sehingga kalau ada perbaikan dari pengisian itu mudah dilakukan. Ya, Jadi sepanjang sebelum kita tanggal sudah 19 Bu, gitu. boleh sebelum tanggal 19, karena tinggal bab kan kita perlu bawa suratnya kemari, tanda tangan, semuanya kan perlu waktu itu. Baik, Bapak, terima ya kasih, Bu. itu saja. Biaya, revenue dan profit of this decreased significantly due to shrinking. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Sertifikat yang sudah closing di mana ya Bu ambilnya? Di LP3M dengan membawa, karena dia bentuk hard ya Ibu ya, maka itu Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen berita acaranya seperti yang diterangkan di awal tadi, dengan membawa PTK, dilengkapi dengan PTK-nya, dilengkapi dengan RTM-nya, dilengkapi dengan VTB-nya, lalu nanti dibawa ke LP3M untuk ditandatangani oleh kepala lembaga, kemudian sertifikatnya sudah dibawa pulang. Oh, ya, karena dia bentuk hard Bu, bukan bentuk yang lain, bukan bentuk online. Baik. Sementara nanti kalau akan kita usahakan juga semuanya dalam bentuk online sehingga memudahkan kita dalam menerima sertifikat tersebut. Insya Allah kami akan terus berbenah diri agar sesuai dengan 4.0-nya. Makasih Bu. Sama-sama. Bu Rini, khusus dokumen IPPA itu berarti yang ada aja ya, yang belum kan nggak usah ya? Oh enggak Bu, seluruh prodi diwajibkan karena itu untuk mengantisipasi bila nanti prodi Ibu kena IPPA. Oke, baik. Itu kalau misalnya sudah tidak beres PDP didiknya pasti kena IPPA Ibu. Jadi oleh karena itu jangan kita nanti terkaget-kaget sehingga tidak terakreditasi prodi kita. Oke, baik. Terima Iya. kasih ini. Iya, sama-sama. Izin bertanya Bu. Bu. Iya. Susi Mawarni ya. Terkait pengisian AMI tadi, yang TS-nya tadi dijelaskan yang diisi adalah 2020 sampai 2021. Iya. Iya. Berarti itu ganjil Juli sampai Desember 2020 dan genap Januari sampai Juni 2021. Tahun penuh ya Ibu ya, 1 tahun penuh ya. 1 tahun penuh tapi genap 2020, ganjil 2020 dengan genap 2021 Bu ya? Iya, betul. Terus dengan yang data dukung yang IKU tadi Bu, itu katanya oh ya nanti ada, ya nanti akan di-sharekan dalam bentuk, ini kan belum di-sharekan bentuk ininya, bentuk melengkapinya. Nanti udah, nah itu yang dilengkapi saja 2020-2021. 2001, wikunya untuk 2021 Ibu. Dari Januari yang terbaru. Oh yang terbaru, ya, Januari itu, berarti Januari sampai September. IKU ini sebetulnya permintaan dari sesuai dengan pusat ya Bu ya, sehingga kita mengantisipasi terus agar kita tidak kewalahan dalam menghadapi capaian kinerja daripada IKU terbaru. Jadi ini adalah IKU terbaru ya Ibu ya, Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Bu Rinidar, boleh saya? Boleh Pak Muhammad Subianto, silakan Bapak. Ya Bu, saya Kak Koordinator Magister
kecerdasan buatan baru 2 minggu. Oh, baru. Iya. Nah, ini bagaimana? Belum masuk dari daftarnya. Nah, ini bagaimana caranya nih? Bapak karena prodinya baru, kan belum kita masukkan sini, tapi akan kita masukkan Bapak. Terima kasih informasinya. Bapak tinggal mengisi saja di dalam dokumen mutu sebelumnya, menyatakan keterangan kami belum pernah dilakukan audit karena prodi baru, ditulis di situ Pak, supaya ada berkas-berkas di situ, tetapi Bapak mengisi data-datanya. Data-data itu kan ada, kecuali kegiatan alumni yang tidak ada kan. Nah, yang lain Bapak isi, ya. Begitu Pak, supaya nanti Bapak siklus 14-nya sudah ada bukti bahwa telah teraudit dan akan memudahkan dalam nanti mengisi bila nanti dilakukan akreditasi bagi program studinya. Ya. Ya. Jadi nanti bisa Bapak bilang sama asesor bahwa kita mulai dari awal sudah diaudit gitu. Baik, makasih Bu Nidar. Ya, ya. Bu Nidar, tanya sedikit, Bu Nidar. Untuk yang IPPA itu tahap berapa, Bu? Tahap 1 ya? Yang kita masukkan? Nah, itu tahap 1 ya, Pak? Ya, tahap 1, Pak. Jangan tahap 2 dulu. Ya, itulah. Berat tahap 2, soalnya banyak katanya. Ya, karena tahap 1, kalau kita sudah melewati tahap 1 kan udah aman, Pak. Ya. Makasih, Bu. Ya. Oke, tidak ada lagi Bapak dan Ibu. Kita pun juga sedang mendengar suara azan, suara mengaji, agar kita tidak telat dalam sholat nanti menuju Bapak Ibu mungkin mau ke masjid. Kami sudahin dulu kegiatan kita sosialisasi AMI 2000 siklus 13-2021. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bapak dan Ibu tetap sehat, tetap semangat, dan mari kita menjaga mutu masing-masing di program studi kita. Dan saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya karena Bapak dan Ibu telah berhadir pada kegiatan yang penting ini dalam menyelenggarakan siklus SPMI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih Bu Ya, Rini. sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu juga. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Muslim. Sama. Prof. Zaratul, Prof. Rini dan terima kasih. Amin. Sama Profesor semuanya.